Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Lazia. Di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara menangani keluhan-keluhan yang ada saat kamu melaksanakan ujian SSE UMPTKIN 2020. Video ini wajib banget disimak buat kamu yang mengalami kendala, keluhan tentang ujian SSE UMPTKIN, dan perlu banget diperhatikan buat kamu yang belum sempat untuk melaksanakan ujian UMPTKIN 2020. Nah, seperti apa cara menanganinya? Simak video ini sampai habis. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku dan nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video dari aku. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja lanjut ke videonya. Nah, ternyata keluhan dan kendala saat menjalani SSE UMPTKIN 2020 kali ini masih ditemui saat melaksanakan ujian. Bukan hanya saat uji coba saja. Nah, untuk kendala saat uji coba, aku pernah membuatkan videonya untuk kamu bisa menjadwalkan ulang uji coba kamu. Nah, saat ini aku akan menjelaskan keluhan dan kendala yang bisa kamu tangani saat kamu melaksanakan ujian UMPTKIN 2020. Nah, pada saat pelaksanaan ujian hari pertama, aku udah tanya di Instastory bagaimana kabarnya saat ujian di hari pertama ini. Ternyata banyak juga yang lancar. Aku kira sudah tidak ada keluhan-keluhan lagi. Ternyata hari berikutnya ada keluhan-keluhan yang ternyata dialami oleh banyak teman-teman kita. Nah, ternyata keluhan-keluhan itu masih sama seperti apa yang kamu temui saat kamu melaksanakan uji coba. Nah, karena ini udah ujian, jadi menurut aku penting banget harus bahas ini karena ini antara hidup dan mati mungkin ya. Bukan hidup dan mati sih. Kayak ini tuh perjuangan, kayak langkah terakhir gitu loh buat kamu melaksanakan ujian. Karena kemarin itu kan baru uji coba, dan jadi banyak yang masih mungkin santai lah, ada kendala. Kan ini bukan ujian asli kayak gitu. Nah, saat ini karena ini ujian asli dan kenapa mengalami kendala, apakah ia mau gagal melaksanakan UMPTKIN-nya? Nah, aku akan bahas cara menangani kendala atau keluhan yang bisa kamu atasi melalui cara ini. Seperti apa caranya? Simak video ini, oke? Banyak banget yang mengeluhkan SSE UMPTKIN ini baik di kolom komentar video YouTube aku atau di Instagram aku di @umptkin_ dan di @lazi_99. Nah, yang belum follow silahkan di follow. Nah, kendala-kendala ini yang menjadi imbauan dari Panitia Pusat Pelaksanaan UMPTKIN adalah misalnya kena bencana alam, pemadaman listrik, kendala jaringan, atau reset login peserta seperti akun Anda berada di perangkat lain atau lain-lainnya. Nah, yang lain-lainnya itu seperti keluar sendiri dari aplikasi padahal baru mengerjakan setengahnya, atau kamera mati sendiri, atau mungkin wifi mati saat pemadaman listrik. Nah, itu kan berbagai kendala yang mungkin gak terduga ya. Kenapa kameranya tiba-tiba mati? Kenapa akun aku ada di perangkat lain? Dan sebagainya. Nah, kendala ini bisa kamu atasi dengan melaporkan ke sapa.um-ptkin.ac.id. Nah, caranya, ini banyak banget yang masih bingung. Kok nggak bisa? Nah, caranya seperti ini. Setelah kamu masuk di web sapa.um-ptkin.ac.id, langsung aja klik pojok kanan yang strip, yang garis-garis itu, langsung register. Atau kamu juga bisa buka webnya dengan ditambahi /register gitu, biar nanti langsung masuk ke menu register. Nah, setelah itu silahkan daftarkan
diri kamu, nama kamu, lalu diverifikasi. Nah, setelah berhasil register, langsung aja scroll ke bawah di bagian bawah web sapa.umptkin.ac.id, langsung login menggunakan apa yang tadi udah kamu registerin gitu loh, yang udah diverifikasi. Langsung aja buat login, terus cari menu daftar tiket ya. Pokoknya kalau di situ di depannya tuh nggak nemu, ya cari di sekitaran situ. Nanti tambah formulir keluhan. Nah, keluhkan apapun yang ada di keluhan kamu kayak gitu. Nah, setelah tambah formulir keluhan, jangan lupa sertakan dokumen yang bisa menguatkan keluhan kamu. Misalnya, kamera mati saat kamu melaksanakan ujian. Itu bisa kamu foto layar HP-nya atau layar laptopnya, atau bagaimana lah biar bisa meyakinkan panitia. Atau mungkin mati listrik, ya udah berarti kan di foto itu laptopnya mati, wifi-nya mati, atau yang sebagainya kayak gitu ya. Pokoknya sertakan dokumen yang bisa menguatkan dan bisa menjadi bukti untuk untuk mengajukan keluhan gitu ya. Nah, banyak juga yang udah protes dan udah tanya, "Kak, kenapa aku udah lapor ke sapa.umptkin.ac.id atau udah lapor ke helpdesk tapi nggak ada respon apapun?" Nah, mungkin kamu harus follow up lagi atau kamu harus update lagi di web umptkin.ac.id. Jadi diupdate terus informasinya kayak gitu. Jadi jangan menunggu kamu dihubungi, tapi kamu yang mencari-cari informasi tentang diri kamu sendiri kayak gitu ya. Nah, kamu juga bisa cek di web sapa.umptkin.ac.id setelah kamu login itu. Nah, kira-kira nanti kamu dapat tiket atau enggak maksudnya untuk ujian kayak gitu ya. Nah, selain berbagai keluhan tadi, ada juga yang bingung gimana caranya kita tahu kita mendapat teguran atau kita didiskualifikasi. Nah, ketika kita mendapat teguran itu di layar HP atau di layar gadget untuk kamu mengerjakan itu ada notifikasi Anda mendapat teguran bla 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 bla. Nah, langsung aja klik saya mengerti dan perbaiki. Misalnya tegurannya kamu lagi merokok kayak gitu ya, berarti kamu klik saya mengerti dan tinggalkan rokoknya kayak gitu. Atau mungkin di lokasi yang berisik terus Anda mendapat teguran, nah ya udah klik saya mengerti dan kamu bisa mungkin menguasai suasana biar tolong jangan berisik, atau mungkin kamu pindah ke tempat lain, atau mungkin kamu bisa tutup bagian mic. Kalau misalnya ini ya, kalau menurut aku, kalau misalnya itu benar-benar nggak bisa nggak bisa kamu kendalikan, kamu bisa tutup bagian mic yang ada di gadget kamu kayak gitu ya. Jadi supaya mungkin bisa sedikit menghambat keberisikan yang masuk ke panitia kayak gitu. Jadi mungkin ini rumah kamu, terus sebelahnya tuh emang bener-bener lagi ada proyek, atau emang deket stasiun mungkin ya, atau deket jalanan yang berisik kayak gitu. Mungkin cara itu bisa buat mengurangi tingkat keberisikan jika kamu mendapatkan teguran kayak gitu. Please banget jangan digunakan cara ini jika memang kamu punya niatan jahat. Nggak boleh jahat ya. Nah, jangan tanya-tanya ke orang lain juga nih buat nutupin kayak gini biar nggak ketahuan nyontek. Nggak boleh banget, oke? Buat kamu yang mungkin ujiannya bareng sama teman-teman kamu, mungkin bisa bisa tetap ujian sendiri-sendiri. Jadi ini aku nggak menyarankan untuk untuk berbuat curang, itu enggak ya. Tapi mungkin ini jadi solusi buat kamu yang emang terkendala dan nggak bisa diperbaiki oleh diri kamu mungkin kayak gitu. Nah, buat kamu yang pakai HP atau pakai laptop yang bisa multitasking, ada mesin hitungnya atau kalkulatornya, please banget jangan dibuka, soalnya panitia bisa aja tahu apa aja kegiatan yang kamu lakukan saat di layar handphone atau yang ada di laptop kamu kayak gitu ya. Jadi please banget hati-hati dan jangan coba-coba berbuat curang kayak gitu ya.
anggap aja seperti ujian yang ada di lokasi biasa kayak gitu. Oh iya, berhubung membicarakan lokasi, banyak juga yang masih tanya, ini tuh ujian di rumah tuh hanya khusus lokasi tertentu atau semua lokasi. Nah, menurut yang aku baca dari webnya itu semua peserta itu melaksanakan ujian di rumah masing-masing kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang ujian di lokasi. Banyak juga nih yang masih tanya tentang baju. Nah, biar nggak bingung, aku tegesin aja kalau baju yang penting tuh rapi dan sopan. Kamu pasti tahu mana batasan rapi dan sopan gitu ya. Nggak usah bingung tentang warna atau apapun itu, karena di video aku yang sebelum ini pun aku juga menjelaskan ya pokoknya tinggal manut aja, maksudnya polos dan kemeja polos dan bawahan gelap kayak gitu, tinggal nurut aja. Misalnya kalau nggak punya ya udah pakai baju yang kamu punya yang rapi dan sopan, jangan pakai kaos atau baju tidur kayak gitu ya baju ujian lah seperti biasanya, biar kamu tuh juga terkesannya kayak ujian beneran kayak gitu. Jadi misalnya kamu pakai baju tidur baru bangun langsung ujian, kan nanti hawa-hawanya juga hawa-hawa bangun tidur gitu loh. Kalau misalnya kamu udah persiapan dari baju segala macam itu udah kayak mau ujian, pasti nanti saat mengerjakan pun kamu juga akan merasa kamu seperti lagi ujian beneran kayak gitu, karena emang ujian beneran ya. Nah, banyak juga yang masih bingung, Kak aku tuh nggak ikut uji coba, terus aku tuh bisa ikut ujian nggak sih? Ya bisa banget lah, tapi semoga kamu saat mengikuti ujian pun kamu nggak bingung menggunakan aplikasi SSE UMPTKIN itu. Jadi kalau uji coba kan kamu udah dapat bekal nih kemarin, oh kayak gini kayak gini kayak gini. Nah, buat yang gak ikut uji coba ya tetap bisa kayak gitu ya. Dan pastikan aplikasi kamu saat mau ujian tuh udah muncul layar loginnya kayak gitu. Nah, kalau yang misalnya munculnya itu aplikasi ujian ini tidak valid, itu berarti kamu belum melakukan pembaruan aplikasi, jadi aplikasi yang versi baru, berarti itu masih versi lama. Jadi aku harap ya udah hapus dulu aplikasinya, terus kamu download lagi dari web umptkin.ac.id, oke? Di menu aplikasi ujian kamu bisa download kayak gitu ya. Karena banyak juga yang kasih tahu aku bingung, mereka tuh bingung gimana caranya take screenshot pakai handphone. Ini kan pakai handphone harus megangin kartu peserta juga, HP-nya kentang, nggak jelas, bla 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 kayak gitu ya. Aku akan kasih tutorial bagaimana cara take screenshotnya, oke? Nah, misalnya ini HP gitu ya, ini power bank sih, tapi ya HP-nya kan buat ngerekam ya, jadi aku pakai cara ini ya, yang penting itu aja. Terus ini misalnya kartu peserta kamu. Nah, buat yang pernah ikut ujian, kamu boleh juga upload gimana caranya kamu take screenshot, terus tag umptkin_, nanti aku repost biar teman-temannya yang belum ujian itu tahu bagaimana caranya take screenshot pakai handphone. Oke. Ini kalau menurut aku tuh kayak gini ya. Ini kan kamu. Nah, terus ini apa namanya kartu ujian gitu ya. Terus gini aja. Nah, gini kan nanti kelihatan kan. Kalau misalnya kurang jelas ya udah kayak gini. Kayak pakai layar depan gitu ya. Kayaknya nggak susah sih ya, tapi buat kamu yang mungkin merasa kesusahan, gimana sih kesusahan yang kamu temui saat melakukan take screenshot gitu? Kayaknya menurut aku sih mudah. Nah, buat kamu yang udah melaksanakan ujian, gimana cara take screenshot kamu? Jangan lupa upload di Instastory, terus tag @umptkin_, nanti akan aku repost biar banyak teman-teman yang belum ujian itu bisa tahu gimana cara take screenshot. Baiklah, segitu dulu informasi dari aku. Semoga membantu semua pejuang UMPTKIN 2020, dan jangan lupa laporkan segera kendala dan keluhan kamu ke sapa.umptkin.ac.id. Jangan lama-lama supaya segera ditindaklanjuti gitu ya. Jangan ditunda-tunda, Kak aku bisanya besok, bisanya nih. Ya udah terserah kamu yang, tapi saran aku ketika mengalami kendala langsung aja laporkan ke sapa.umptkin.ac.id biar segera direspons, segera ditindaklanjuti, oke?
karena ini menyangkut dengan kehidupan kamu sendiri gitu. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.